Halo, saya Misbah Tamrin, seorang seniman. Saat ini saya sedang berada di Captertito ID. Saya sebagai seniman perupa atau pelukis adalah seorang yang bernama Misbah Tamrin, yang sekarang sudah berumur 84 jalan 85 tahun. Jadi saya adalah seniman perupa yang boleh dikatakan sudah sepuh atau sudah lanjut usia. Sebab kawan-kawan saya yang sesanggar Sanggar Bintaro itu semua telah meninggal. Terakhir Ambrus Natasa yang meninggal pada tanggal Januari tahun 2024. Setelah Joko Peki meninggalnya kurang lebih bulan Agustus tahun 2024 juga. Jadi beriringan antara meninggalnya Ambrus Natasa dengan Joko Peki. Mereka berdua adalah seniman perupa unggulan dari Sanggar Bintaro, yaitu Ambrus Natasa dan Joko Peki. Dan saya sekarang tinggal sendirian sebagai pertarung terakhir lah dari Sanggar Bintaro. Dan itulah sebagai perkenalan pertama saya sebagai seniman perupa yang pada podcast ini saya perkenalkan diri saya. Tinggal sekarang di Banjarmasin dan sekarang saya dalam rangka untuk roadshow film tentang diri saya sekarang berada di Jakarta. Pak Misbah, boleh diceritakan sedikit tentang masa kecil Bapak di Amuntai dan bagaimana Bapak pertama kali tertarik pada dunia seni? Saya memang sebagai seniman perupa yang ditunjang oleh bakat. Jadi bakat seni rupa itu sejak masa kecil, masa kanak-kanak. Bahkan saya waktu di SD, waktu kelas 4 sekolah dasar, itu pernah mendapat pinten, mendapat nilai 10 dari mata pelajaran penggambar saya. Padahal sebenarnya di tingkat SD pada waktu itu belum pernah ada nilai 10 itu. Tapi karena sang guru begitu kagum dengan hasil karya saya, waktu itu saya lukiskan tentang pemburu sedang menembak rusa yang saya lukiskan waktu itu. Yang mana untuk guru saya begitu antusiasnya terhadap nilai lukisan saya sehingga dia memberikan pinten sampai 10. Rata-rata sebelumnya yang paling banyak saya 8 dan 9. Dalam hal menggambar itu salah satu bukti bahwa sejak kecil saya dianggap pelukis yang sangat berbakat. Itu sebagai tanda dari bahwa masa kanak-kanak saya sudah sedemikian rupa bakat yang seni rupa itu sudah saya kuasai dengan baik. Justru pada masa kanak-kanak itu dimulai. Sedangkan untuk seterusnya setelah tamat SMP dan SMA, di mana waktu di SMP dan SMA itu saya berkali-kali dalam lomba seni rupa, lomba melukis itu sebagai juara dalam hal sayembara melukis yang ada pernah di antara masa saya sebagai siswa sekolah menengah ya sampai SMA, sekolah menengah atas. Itu rata-rata saya dianggap sangat berbakat dan nilai saya seperti halnya di SD ya sering saya mendapat 8 dan 9. Apakah tadi yang Bapak ceritakan itu jadi latar belakang Bapak untuk melanjutkan sekolah ke ASRI, Akademi Seni Rupa? Benar bahwa apa yang dipertanyakan itu sesuai dengan keadaan saya, bahwa saya mengajukan ke ASRI itu karena percaya diri dengan kemampuan saya sebagai seorang pelukis yang berbakat.
tidak lepas dari itu. Di mana saya setelah lulus di sekolah menengah atas SMA dengan keyakinan penuh saya memilih untuk masuk asri. Sedangkan orang tua saya pada waktu itu, saya kan anak seorang buruh, seorang montir yang bekerja di Pertamina. Bahkan pada waktu itu melalui bapak saya sebagai buruh Pertamina itu ada tawaran untuk masuk Stuntek di Prabu Muli, itu sekolah mengenai minyak. Nah, di mana kalau setamatnya itu harus menjadi seorang pegawai Pertamina tingkat employer. Tapi permintaan ayah saya yang telah diberikan kesempatan oleh perusahaan Pertamina untuk melanjutkan anaknya ke sekolah minyak di Prabu Muli, Stuntek, itu saya tolak. Bayangkan itu. Artinya saya tolak untuk melanjutkan sekolah saya setelah tamat SMA ke Stuntek, di mana dalam tempo 2 tahun setamatnya itu saya bisa menjabat sebagai pegawai Pertamina tingkat employer. Itu saya tolak. Nah, itu suatu ironi juga, satu anomali juga dalam pengalaman hidup saya, sehingga kalau kebanyakan orang mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan yang luar biasa. Tetapi bagi saya, apa boleh buat? Bahkan nyatanya bukan employer yang saya dapat. Kalau seandainya saya menempuh di Stuntek dalam 2 tahun saya menjadi employer, tetapi ternyata saya memilih asri. Dan asri itu dalam 4 tahun kemudian saya menimpa musibah yang besar, di mana saya nanti akan masuk penjara dalam peristiwa 65. Tapi Bapak menyesal nggak menolak itu, Pak? Bagaimana? Menyesal nggak menolak itu? Iya, bagaimanapun kan sudah terlanjur. Ya, dan memang sangat kecewa orang tua saya kan dengan tolakan saya itu. Tapi begitulah ironi yang saya hadapi dalam pengalaman hidup saya. Artinya orang tua saya, untung saya tidak melaknat saya. Nah, di mana nyatanya sampai sekarang saya masih hidup sampai usia menjelang 85 tahun dengan selamat. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali ke Yogyakarta? Kan Bapak kan rantau hitungannya kan ya Pak, kalau dari Kalimantan ke Jogja. Dan Jogja apakah saat itu juga sudah menjadi pusat dari budaya dan seni seperti sekarang? Memang pilihan di Jogja ini, bayangkan sudah melalui pengorbanan yang saya tolak tadi, permintaan orang tua saya untuk dalam 2 tahun akan berjalan mulus menjadi suatu pegawai Pertamina employer. Itu saya tolak, di mana pilihan saya itu sangat kuat sudah untuk memilih sekolah seni rupa, akademi seni rupa asri di Jogja. Itu sebagai pilihan yang tidak bergeser lagi dari pilihan saya. Dan memang sebelum saya pindah, itu ada pelukis Solihin, suatu pelukis yang terkenal juga karena beliau pernah ke Biennale Sao Paulo kedua di Brazil bersama Avandi dan Kusnadi. Solihin ini waktu pulang ke Banjarmasin, dia waktu itu diminta untuk membuat monumen perjuangan di Banjarmasin. Tapi oleh karena DPR belum siap dananya, sehingga belum bisa dia membangun itu monumen. Nah, sementara menunggu itu, dia mendirikan Tunas Penulis Muda bersama saya, di mana saya ketuanya. Padahal pada waktu itu masih kelas 2 SMA saya. Dan bagi dia, walaupun saya sebagai ketua Tunas Penulis Muda yang didirikan, tapi dia sebagai gurunya untuk mendidik generasi mudanya sebagai pelanjut estafet daripada dia, maksudnya sebagai seorang guru seni rupa. Nah, yang mengarahkan saya untuk memilih asri juga beliau ini, pelukis Solihin ini juga yang mendorong saya supaya masuk asri di Jogja. Sebab beliau juga lama di Jogja karena beliau adalah anggota Sanggar Pelukis Indonesia bersama Kusnadi,
Gambirano, dan beberapa pelukis lainnya, di mana beliau sudah cukup lama berada di Jogja. Dari Muntai ke Yogyakarta, perjalanan Pak Misbah tuh udah sangat panjang. Dan dari Jogja itulah lahir sebuah komunitas yang berpengaruh dalam sejarah seni rupa Indonesia, yaitu Bumi Tarung, betul Pak? Ya, benar. Nah, itu bisa diceritakan Pak bagaimana pendiriannya dan seperti apa suasana dan semangatnya waktu itu? Ya, memang pada awalnya saya sebagai pelukis muda yang boleh dikatakan tingkat pemula lah waktu saya masuk ASRI. Tetapi oleh semangat keinginan saya ingin maju sebagai seorang perupa atau seorang pelukis, saya banyak bergaul di samping kawan-kawan saya yang seumur dengan saya sebagai pelukis pemula, tapi juga saya belajar dengan para seniman perupa yang tingkat senior, bahkan dengan tokoh-tokoh seni rupa yang ternama seperti Apandi, seperti Kusnadi, seperti Hendra, yang mereka adalah tokoh-tokoh perupa yang sudah punya nama yang hebat. Nah, saya gauli mereka. Dari sana saya bisa memperoleh semangat untuk lebih maju lagi dalam perjuangan saya untuk mencapai seorang perupa dalam hal ini sebagai pelukis yang dari pembelajaran dengan mereka bisa cepat lebih maju saya peroleh. Tapi kemudian dalam perkembangannya saya mulai bergaul dengan tokoh daripada perupa yang terkenal sudah, tapi dia berasal dari ASRI juga dan tingkatannya sudah seniman rupa dalam pengalaman, yaitu namanya Amrus Natrasa. Amrus Natrasa adalah seorang pematung kayu yang terkenal. Karya-karyanya ada yang dibeli oleh Bung Karno pada waktu itu. Pada tahun 1955 pada di ASRI, karya Amrus Natrasa telah dibeli oleh Bung Karno, yaitu patung kayu seorang buta yang terlupakan yang dibeli oleh Bung Karno. Kemudian lukisan kanvasnya juga dibeli oleh Bung Karno dengan judul Kawan-Kawanku. Nah, Amrus Natrasa ternyata pada waktu itu dia sudah juga masuk Lekra, artinya Lembaga Kebudayaan Rakyat, suatu lembaga kebudayaan yang bernuansa kiri lah dari segi politik. Dan memang saya tidak serta-merta begitu saja masuk Lekra, tapi melalui suatu perdebatan siang malam dengan Amrus Natrasa yang berusaha merekrut saya sebagai anggota Lekra. Padahal saya sebelumnya kan lebih banyak belajar dengan Solihin. Solihin itu adalah seorang tokoh Manikebuis yang ada di daerah saya, yang memang dia peroleh dari pengalamannya selama berada di Jogja. Nah, pengaruh Solihin tidak hanya saya sebagai pelukis yang ada nuansa alirannya impresionistik dari gaya Solihin, juga dalam pemikiran paham seni kebudayaannya juga saya adalah seorang Manikebuis tadinya, ya, seperti halnya Solihin. Tapi kemudian karena pergaulan saya di ASRI seniman rupa, di dalam keadaan sistem masyarakat secara eksternal bagi saya pada waktu itu adalah sistem masyarakat demokrasi terpimpin menurut ajaran Bung Karno. Sehingga dalam hal ini pengaruh dari situasi politik yang sedemikian kuat dengan ajaran progresif revolusioner yang sangat kuat pada waktu itu, para mahasiswa termasuk saya di ASRI juga keranjingan terhadap semangat progresif revolusioner ini dari ajaran Bung Karno. Nah, itulah yang membuat dalam perdebatan saya dengan Amrus Natrasa yang berusaha merekrut saya sebagai orang Lekra, ini yang mempertegas kemungkinan saya untuk dengan mulus berjalan untuk menerima perekrutan dari Amrus ini. Sehingga saya dalam perdebatan itu saya merasa kalah dengan kebenaran yang diajukan oleh dia dalam mengkonfrontasi paham Manikebuis dengan Lekra ini. Akhirnya saya masuk Lekra, walaupun pada waktu ada usaha-usaha dari Manikebuis yang
melalui pameran di Jefferson Library, yaitu suatu perpustakaan kepunyaan Amerika yang menyelenggarakan pameran kami, yaitu Sembiring, Isa Hasanda, pelukis muda dari asli pada waktu itu, Subana, dan saya. 4 orang pelukis ini melalui Jefferson Library mau dimanikuviskan oleh mereka. Tapi yang berhasil tidak ada, kecuali Subana, dia tidak masuk manikuvis, tapi dia independen. Sedang kami bertiga ini yang akhirnya masuk Lekra, yaitu Sembiring, Misbah Samrin, kemudian Isa Hasanda. Itu 3 tokoh yang berpamer di Jefferson Library, kemudian masuk Lekra bersama Amrus Nurasa. Tapi tentu saja masuknya tidak begitu saja, melalui suatu proses juga, melalui perdebatan yang sengit dengan Amrus Nurasa kami. Nah, sesudah mendirikan Sanggar Mimpi Tarung yang berada di bawah naungan Lekra ini, kami membawakan prinsip, visi dan misi tentang Sanggar Mimpi Tarung ini adalah bagaimana seni rupa pro atau memihak kepada perjuangan buruh dan tani, ya, dalam melawan kapitalisme, imperialisme dan feodalisme yang kami lawan dalam hal ini pada waktu itu. Jadi kami adalah merupakan sanggar yang bernuansa kiri dan sangat militan pada waktu itu. Bahkan ada mengatakan dari pihak luar daripada kami yang mengatakan bahwa Sanggar Mimpi Tarung ini sangat radikal dalam hal pemahamannya. Nah, kemudian apa yang kami lakukan selama Sanggar Mimpi Tarung ini berdiri, yaitu di samping visi misi yang sudah kami sebutkan tadi, kami melakukan diskusi sebelum kami berkarya. Berkaryanya ini hasil diskusi dan melakukan turba kami. Turba atau turun ke bawah ini terhadap objek untuk dilukisan di atas kanvas. Objeknya itu misalnya untuk menggambarkan kemanusiaan, menggambarkan perjuangan masyarakat, menggambarkan kehidupan alam semesta sebagai tema, sebagai objek kami. Tapi objek ini harus ditelusuri melalui suatu pendekatan belusukan atau turba, turun ke bawah dengan objeknya. Nah, pengalaman turba yang kami lakukan pada waktu itu, yaitu turba di kalangan kaum tani miskin yang ada di Trisik atau pantai selatan Jogja pada waktu itu. Jadi kami melakukan pendekatan seni rupa dengan melalui 3 sama kerja, sama makan, sama tidur. Kami kumpul dengan kaum tani yang menderita, yang hidupnya waktu itu hanya mengumpulkan kayu-kayu sampah di laut, itu dijual ke pasar. Selain itu mereka hanya bekerja di gantungan tanah, di mana dari upah mereka kerja keras itu dapat dari gantungan tanah. Kehidupan itulah yang kami pelajari dan kami lukiskan di atas kanvas. Tema-tema yang kami lalui melalui penghayatan turun ke bawah tadi. Di mana dalam hal ini kami belajar juga dari bacaan bahwa sebagai contoh, Émile Zola adalah seorang pengarang yang terkenal dengan karya tambangnya. Di mana dalam karya tambang itu hasilnya dia turba ke pertambangan selama beberapa bulan. Dengan turba itu hasil tambangnya itu, sehingga bukunya yang berjudul Tambang terkenal, sukses dan berhasil box office pada waktu itu. Ini sebagai pembelajaran kami. Tadi kan Bapak udah menyebutkan kalau tema-tema lukisan dari Bapak itu yang tentang kemanusiaan, rakyat, sejarah, dan kehidupan di sekitarnya. Kenapa tema itu begitu kuat di karya-karya Bapak, dan adakah satu karya yang mewakili perjalanan hidup atau pandangan Bapak tentang Indonesia? Ya, memang begini tadi. Artinya selama kami mendirikan Sanggar Mimpi Tarung, melakukan diskusi, melakukan karya-karya yang sedemikian rupa kami ciptakan. Kemudian bacaan-bacaan kami sedemikian rupa yang bernuansa kiri, di mana dalam hal ini pembelajaran terhadap
seni rupa dunia dari 3 tokoh seni rupa Meksiko yang terkenal, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. Itu semua orang-orang kiri yang mengandalkan rakyatnya sebagai objek, bahkan untuk apresiasi seni rupanya. Dan dalam ini pembelajaran itu sangat berarti kepada kami, di mana dalam hal ini waktu itu karya-karya kami adalah untuk membela kaum buruh dan tani. Kemudian pada waktu peristiwa 1965 tercetusnya G30S, yang mana ini akan merubah nasib kami. Dengan peristiwa itu, karena kami sangat dianggap kaum kiri, sehingga akhirnya memperoleh musibah dan ditahan semua. Pada pengalaman orang-orang Mindarung yang tadinya berjuang untuk perjuangan kaum kiri, dan peristiwa yang ini ternyata sebagai korban. Nah, setelah peristiwa kami rata-rata masuk tahanan. Sebanyak kurang lebih 30 orang tadinya, yang mula-mula karena saya sempat pulang ke Banjarmasin karena pada masa tertentu orang-orang Sangga Mindarung sebelum peristiwa itu tersebar di beberapa daerah. Saya pulang ke Banjarmasin untuk membangun lekra daerah tingkat provinsi yang ada di Banjarmasin. Nah, peristiwa itu saya sudah berada di Banjarmasin, peristiwa 65. Jadi saya ditahan justru di Banjarmasin, bukan di Jogja, karena saya pulang ke Banjarmasin untuk membangun lekra pada waktu itu. Nah, setelah ditahan, kembali kepada keadaan saya setelah di Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin itulah saya ditahan, kemudian pengalaman saya sebagai ex-Tapol, pengalaman saya sebagai tahanan politik, di situ selama 13 tahun saya mengalami penahanan sebagai Tapol, tahanan politik peristiwa 65, di mana dalam pengalaman saya tuangkan dalam buku yang saya buat dengan penerbitan Gading dari Jogja, penerbitan Gading dari Jogja dengan judul Kiambang Bertaut Larut ke Hulu. Itu adalah suatu buku yang saya buat tentang pengalaman saya selama 13 tahun ditahan. Ya, dalam buku itu. Ya, selama ditahan memang dipenjara sebentar, kemudian dimanfaatkan oleh penguasa, misalnya ya melalui suatu proses kerja paksa, di mana kami dipekerjakan, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, di mana untuk itu kami dikerja paksakan di hutan untuk mengangkut batu yang di dinamit Gunung Batu itu menjadi bongkahan batu besar. Kami ditugaskan batu-batu besar itu dipecah menjadi kepingan-kepingan yang akan diangkut melalui keranjang batu, dibawa dari hutan sekitar 2 km dari hutan ke pinggir jalan untuk pengelasan jalan. Itulah pekerjaan Tapol pada waktu itu yang dipekerjakan paksakan. Dan dalam hal ini saya tuh cukup diuntungkan dalam hal pekerjaan ini, karena saya dimanfaatkan oleh petugas yang menjaga kami sebagai tahanan untuk melukis, karena mereka tahu bakat saya, sehingga saya disuruh melukis untuk melukis keluarganya sendiri, bapaknya, ibunya, apa sebagainya, sehingga selama kawan-kawan saya kerja paksa ngangkut batu dari hutan ke jalanan, saya disuruh melukis di barak. Nah, itu agak enteng bagi saya, walaupun tidak lepas dari penderitaan, memang terasa sekali saya dipaksa demikian. Nah, itu pengalaman selama di dalam tahanan.
Kemudian setelah bebas, tentu saja saya bebas tahun 1978 setelah ditahan pada tahun 1965, ya kan? Jadi 13 tahun. Setelah bebas, itu saya memang dimanfaatkan. Bahkan sebelum saya bebas itu dimanfaatkan oleh penguasa untuk membangun keindahan kota. Monumen-monumen yang saya buat pada waktu itu. Jadi oleh penguasa saya dieksploitir kembali dalam soal bagaimana dimanfaatkan membangun keindahan kota dengan membuat monumen-monumen. Jadi banyak karya-karya monumen saya yang dimulai pada masa sebelum dibebaskan sampai setelah bebas. Di mana pada tahun 1997 di mana terjadi Krismon kan waktu itu sebelum peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang pada waktu itu memang proyek-proyek dalam hal membangun monumen itu stop karena Krismon. Nah inilah kesempatan saya untuk kembali ke habitat saya sebagai seorang pelukis. Nah, tadinya kalau bekerja di proyek-proyek monumen ini kan sebagai tenaga yang ya walaupun kolektif tapi diperas tidak lebih daripada itu. Dengan saya kembali pada tahun setelah reformasi sebagai pelukis, saya berangkat ke Jawa pada waktu itu untuk kembali menghimpun kawan-kawan saya yang bekas daripada Sanggar Bumi-Tarung yang juga ditahan itu untuk kumpul kembali. Nah dari sanalah kami berkumpul. Ex-tapol daripada para pelukis dan perupa ini menghimpun kembali terhadap pengalamannya sebelumnya. Kemudian di situ kami bersama-sama untuk berkarya, ya, walaupun tidak melalui organisasi SBT lagi yang secara resmi, sebab SBT sudah dibubarkan dan tidak boleh lagi untuk bangkit. Tapi bagi kami semangatnya inilah yang kami himpun kembali. Semangat daripada persatuan di antara kami yang menjadi korban untuk kembali berkarya untuk hidup kami. Nah, dari situ Ambrus Natasa sebagai ketua yang masih hidup juga, ya, walaupun kami berbeda masa tahanannya. Kalau Ambrus cuma 5 tahun, Joko Peki 7 tahun, saya 13 tahun. Dan maka dari itu Ambrus dan Joko Peki itu lebih maju karena pada masa booming seni rupa dia sudah bebas, saya belum. Baru setelah reformasi kami kumpul bersama, sama-sama bebas. Padahal untuk Ambrus dan Joko Peki ini namanya sudah berkibar pada masa booming seni rupa. Saya belakangan. Nah, pada waktu itu Ambrus bilang, kalau kamu sebagai korban 1965 ditahan seni rupa, tentu penderitaannya cukup hebat. Tidak dituangkan di atas kanvas, kamu lebih baik jadi kerbau saja, dia bilang. Kata Ambrus, ketua Sanggar Bumi-Tarung. Itulah tantangan kami. Sehingga kami dalam karya-karya kami terpaksa menuangkan apa yang disarankan Ambrus, bagaimana pengalaman penderitaan ditahan ya selama 13 tahun untuk saya, itu dilukiskan. Nah, dari tema-tema inilah yang kemudian hasilnya dipamerkan pada tahun 2008 dan 2011. Sukseslah kan pamer di Galeri Nasional atau Galas yang sekarang di Gambir. Di situ kami pamerkan itu karya dan cukup sukses. Apa sebab tema ini dituangkan di dalam karya kami? Itu semacam prisur atau aksi kami dalam memihak kepada kebenaran dan keadilan. Kami ingin dengan karya-karya yang bertemakan penderitaan itu, masyarakat Indonesia tahu bahwa betapa luar biasanya penderitaan yang orang tidak bersalah. Saya 13 tahun itu apa salah saya? Hanya karena saya masuk lekra. Ya. Sedangkan peristiwa ini kalau bicara soal pidananya, ya kan dimulai di antara pertentangan intern di Angkatan Darat lah. Artinya antara jenderal berkontradiksi dan saling mengorbankan,
Tapi kami yang nggak tahu apa ya diikut sertakan. Hanya karena kami lekra itu dianggap berbau PKI. Padahal kenyataannya dalam hubungan kebenaran kenyataannya di pelanggaran pidana tidak ada. Dan sekarang dianggap peristiwa ini adalah merupakan suatu pelanggaran HAM berat bagi negara. Dengan seharusnya ini akan diselesaikan seperti di Chili misalnya. Di Chili mereka yang bersalah diadili, mereka yang sebagai korban diganti rugi. Itu Chili. Tapi Indonesia sampai sekarang belum terjadi demikian. Tidak selesai lagi peristiwa itu. Dan maka itu kami pressure bahwa peristiwa ini mudah-mudahan jangan terulang kembali. Betapa kejamnya. Karena menurut Letkol Saroidi bahwa dalam peristiwa 65 itu orang PKI ada 3 juta yang terbunuh oleh aksi mereka yang dimulai pada setelah September 98 terus ke tahun awal 66. Itu operasi mereka yang menghabisi kurang lebih 3 juta. Padahal mereka tidak bersalah. Kenapa harus dihabisi penghilangan nyawa bagi mereka? Bagi kami yang sebagai korban penghilangan nyawa itu ya memang kenyataannya yang menyedihkan bagi keluarganya, kehilangan keluarganya kan. Tapi yang lebih berat lagi disandang oleh korban adalah menjalani setelah bebas pun ada stigmatisasi, ada diskriminasi terhadap kami. Bayangkan sudah 13 tahun ditambah lagi mempersulit kami selama bebas. Yaitu ada stigma yang masih berjalan, diskriminasi yang terus berjalan. Itu penderitaan yang kami sandang sebagai orang yang hidup. Ya kan? Berat lagi memang. Kalau yang mati sudahlah mati. Tidak ada lagi. Cuma keluarganya saja yang merasa kehilangan terhadap kematian itu sendiri. Jadi korban ini ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup dan berjalan. Sebagai contoh, saya sendiri sampai sekarang masih hidup, ya sudah 85 tahun. Tapi sebentar lagi saya akan pergi juga. Dan ini barangkali sudah merupakan suatu konsep mereka untuk terhadap persoalan ini, bahwa kita tidak bisa seperti Chili misalnya untuk diselesaikan. Karena sulit untuk fakta siapa yang menjadi korban, siapa yang salah. Akhirnya kami yang sudah menjalani sebagai pelaku dan saksi peristiwa sejarah itu habis. Ya kan? Mana yang harus diadili lagi kan maksudnya. Jadi dengan demikian itu barangkali konsep daripada penguasa bahwa ditunggu-tunggu, mundur-mundur, ditunda-tunda. Akhirnya yang menjadi korban sendiri habis orangnya kan. Saya sebentar lagi akan pergi juga kan. Tapi saya tidak tinggal diam juga. Saya waktu pameran terakhir di Galdas, yang kelima daripada Sanggar Bitarum, setelah melalui pameran bersama, pameran tunggal Joko Peki, pameran tunggal saya sendiri tahun 2015, dan terakhir baru hari ini tahun 24 pertengahan itu pameran batas tarung terakhir dari Sanggar Bitarum, di mana itu adalah pameran Sanggar Bitarum yang terakhir, yang kelima. Dan saya pun untuk sekarang tinggal sendiri, nggak mungkin lagi saya tampil sebagai seorang pelukis Bitarum. Paling saya sebagai pribadi saya untuk berpameran, karena sudah tidak ada lagi Sanggar Bitarum, ya kan? Nah, maka itu kami pameran itu bersama generasi muda yang di Galnas itu sebagai pameran terakhir. Maksud saya supaya nanti ada kelanjutan dari generasi muda, ada estafet. Jadi bukan kehendaknya penguasa mungkin dengan generasi kami sudah habis, sudah selesai. Enggak. Yang muda-muda ini sebagai pelanjut, mereka punya prinsip kebenaran dan keadilan sendiri. Mereka tidak mau manut dengan prinsip yang dianggap mereka mapan dari generasi tua dari mereka. Ya kan? Mereka juga tahu, bahkan karya-karya Pram yang tetralogi itu
itu mereka buru, mereka kejar untuk menunjukkan bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah itu, bahwa mereka ini tidak adil diperlakukan oleh penguasa. Jadi dengan demikian, yang muda inilah kelanjutan kami yang terus. Barangkali di antara podcast ini ada dari generasi muda yang pro terhadap prinsip kebenaran dan prinsip keadilan yang dilakukan oleh apa yang kami rintis pada masa lalu. Dari perjalanan panjang itu kan sekarang diabadikan dalam bentuk film dokumenter, Ya. Pak? Yang dibikin sama Akademi Bangku Panjang Minggu Raya. Bagaimana perasaan Bapak ketika pertama kali mengetahui perjalanan panjang Bapak akan didokumentasikan dalam bentuk film? Ya, itulah sebagai bukti seperti apa yang kami nyatakan tadi, bahwa kami bisa pergi, bisa selesai tugas kami, padahal perjuangan belum selesai. Seperti kata Bung Karno, revolusi belum selesai. Itu benar. Sampai sekarang pun revolusi Agustus 1945 itu belum selesai. Banyak fakta-fakta yang membuktikan bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Kenapa? Dengan adanya korupsi merajalela, dengan adanya investasi asing yang menyedot daripada hasil hutan dan hasil tambang pada bangsa kita yang dikuras. Banyaklah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa revolusi belum selesai daripada apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Dan dalam hal ini tentu generasi muda selanjutnya itu akan meneruskan yang belum selesai ini. Ya, kami boleh pergi, tapi untuk pelanjut yang akan datang adalah generasi muda. Dalam hal ini memang apa yang dilanjutkan generasi muda itu adalah lanjutan dari kami masa lalu. Kalau Sanggar Mitarum membuat pameran-pameran lewat tema-tema tentang penderitaan selama peristiwa 65, itu adalah prisur terhadap sejarah, terhadap masyarakat, bahwa itu harus diteruskan untuk supaya peristiwa 65 ini diselesaikan oleh pemerintah. Supaya jangan ada lagi kemungkinan daripada terulang kembali. Karena luar biasa itu artinya penderitaannya. Kalau seandainya terulang kembali, alangkah ruginya kita sebagai bangsa yang ingin menciptakan suatu keadaan dalam rangka mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Itu jauh lagi. Padahal kita berjuang sebenarnya daripada masyarakat kita sekarang ini adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itu semakin jauh kalau terulang-ulang lagi mengenai peristiwa 65 ini. Jadi memang kita pursue terus supaya pemerintah untuk ada efek jera, supaya tidak terulang lagi mengenai peristiwa 65 ini, supaya diselesaikan mengenai peristiwa 65 ini oleh negara yang sampai sekarang tidak seperti Chili. Kita kalau di Chili sudah selesai mereka, yang salah diadili, sedang korban itu diganti rugi. Chili sudah hampir sama peristiwanya antara Chili dan kita, sedang Indonesia masih belum. Itulah tantangan kita, di mana film ini pun melanjutkan daripada tema-tema kami mengenai soal penderitaan yang kami lukiskan di atas kanvas. Ini pun juga lebih jelas lagi dari film ini karena dari kasat mata secara visual jelas, ya, dibandingkan sastra. Misalnya sastra dari kata-kata, kalau lukisan memang dari dua dimensi dari kanvas kami. Tapi dalam film ini lebih jelas lagi. Artinya kehidupan yang nyata di imajiner dengan melalui layar perak. Itu lebih menggugah lagi sebenarnya. Jadi film ini memang diperlukan untuk disosialisasikan melalui roadshow yang rencana kami di samping setelah di Jakarta sudah berkali-kali diputar, untuk berikutnya nanti di Jogja, dan itu mungkin masih jauh lagi untuk seluruh kota Nusantara dalam rangka mempersulit pemerintah supaya persoalan 65 ini diselesaikan sebagai efek jera dan supaya tidak terulang kembali dalam sejarah ke depan. Setelah 7 dekade berkarya, bagaimana Bapak melihat perkembangan seni di Indonesia?
Ya seperti halnya dikatakan Bung Karno, revolusi belum selesai. Nyatanya hanya misalnya seni rupa kontemporer itu hanya memperkaya keberagaman gaya daripada isme-isme para pelukis. Tapi mengenai apa yang kami lakukan oleh Sanggar Bintaro dengan merupakan suatu tanggung jawab moral untuk bagaimana seni rupa ini juga sebagai alat untuk memvisur sejarah, untuk sebagai alat untuk supaya masyarakat itu sadar, negara pun sadar bahwa hal-hal yang tidak selesai dalam penyelesaian sebagai tanggung jawab moral ini supaya dilakukan ya oleh negara. Jadi bagaimanapun saya merasa ya selama saya masih ada usia, saya bisa menyumbangkan tenaga dan energi saya dalam mensukseskan film ini sehingga betul-betul merupakan kelanjutan daripada perjuangan kami untuk cita-cita kami bisa tercapai. Kalau untuk pesan dan harapan Bapak untuk generasi muda perupa Indonesia apa, Pak? Ya tentunya apa jadi pengharapan generasi tua kami kepada generasi muda yang akan datang ialah estafet kelanjutan dari perjuangan kami akan membuahkan hasil yang nyata, yang sampai sekarang belum lagi nyata. Mudah-mudahan generasi muda akan mampu menyelesaikan ini dan mampu mengecap hasil kemenangannya. Oke, Pak. Terima kasih banyak untuk saya juga terima kasih terhadap kru yang melaksanakan podcast ini.